Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Shadaqallahu al-'azim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama mulai kajian kita malam hari ini dengan terlebih dahulu bertawassul ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, para auliyaillah, khususnya hadirat Syekh Mufti Al-Qadi Al-Arif Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan untuk wakil khusus muallif pengajar kitab Saifuddin Al-Maghribi. Qaddasallahu sirrahul aziz wa nafa'ana Allahu bihi wa bil ulumi fid dharain amin. Syukulillahi lana wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabtulu bi'tiqadin aw dhanni fardin muayyanin min furudiha naflan litalamuhi. Dan sholat batal atau menjadi batal dengan sebab meyakini atau berprasangka bahwa atau berprasangka terhadap sesuatu yang fardu yang telah tertentu dari beberapa fardu-fardunya sholat diyakini sebagai naflah sunnah, meyakini fardu dengan keyakinan sunnah. Dalam kaifiyah sholat kita, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, baik itu gerakan maupun ucapan, hukumnya ada dua. Ada yang masuk dalam kategori fardu atau rukun, ada yang masuk dalam kategori sunnah. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang meyakini pekerjaan yang hukumnya fardu tapi dia yakini sunnah, atau tidak sampai dalam kadar yakin, menyangka saja, berprasangka bahwa yang dia lakukan itu atau yang hukum fardu itu dia persangkakan hukum sunnah, itu sholatnya menjadi batal. Contohnya, kayak ada orang yang berkeyakinan kalau Fatihah yang dibaca itu hukumnya sunnah, padahal itu rukun, tapi dia ini sunnah, cuma sunnah. Atau tidak sampai dalam kadar yakin, dia hanya menyangka saja. Yang fardu dipersangkakan sunnah, seperti tahiyat akhir misalnya. Tahiyat kan cuma sunnah, akhirnya dia nggak tahiyat akhir, langsung salam. Atau dia kerjakan tahiyatnya, dia baca tahiyatnya, tetapi di dalam hatinya meyakini bahwa bacaan tahiyat itu sunnah, batal sholatnya.
Bukan dia baca Fatihah, Fatihahnya dibaca, tapi dia meyakini bahwa Fatihahnya itu sunnah, bukan fardu, batal sholatnya. Jadi meyakini atau menyangka bahwa pekerjaan fardu atau pekerjaan rukun itu dipersangkakan atau diyakini sunnah itu membatalkan sholat. Nah, litalahu bihi, karena dianggap dia talahub. Talahub itu bercanda, bermain-main dengan sholat. Maka setiap kali kita mengerjakan sholat, kita harus bisa membedakan di dalam pekerjaan itu mana yang fardu, mana yang sunnah. Kita harus bisa membeda-bedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Sebab kalau di dalam hati kita misal meyakini sesuatu yang fardu itu sunnah, itu batal, sholatnya menjadi batal. La inna taqadal amiyun naflan min af'aliha fardun, ya. Tidak termasuk batal jika seseorang yang tidak mengerti, yang bodoh, tidak mengerti, meyakini bahwa pekerjaan sunnah daripada pekerjaan sholat itu sebagai fardu. Itu malah nggak apa-apa, Pak. Nggak masalah. Jadi dalam semua ucapan, gerakan di dalam sholat, dia tidak memisah-misahkan mana fardu, mana sunnah, tapi meyakini semuanya adalah fardu. Itu nggak batal bagi yang tidak mengerti. Ini khusus di sini kan al-ami, tadi disebutkan al-ami. Al-ami itu artinya orang umum, orang awam. Orang awam yang tidak mengerti hukum dalam sholat itu mana yang fardu, mana yang sunnah, lalu kemudian dia meyakini bahwa yang sunnah itu adalah fardu, nggak batal. Tapi kalau dibalik, batal. Meyakini yang fardu adalah sunnah, itu batal. Makanya kalau memang tidak bisa memisah-misahkan mana yang fardu, mana yang sunnah, lebih baik meyakini yang sunnah adalah fardu. Mendingan begitu daripada dia tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah, tetapi keliru meyakini yang fardu adalah sunnah. Jadi yang bagus yang bagaimana? Ya yang ngerti, yang belajar, yang ngaji, yang bisa membedakan dalam gerakan dan bacaan sholat mana yang fardu, mana yang sunnah. Yang bagus begitu. Kalau mau fardu ya diyakini fardu, kalau memang sunnah ya diyakini sunnah. Untuk bisa yakin ya mesti harus tahu hukumnya. Gitu. Aw alima anna fiha fardun wa naflan wa lam yumayyiz bainahuma. Atau dia mengerti, ya, mengerti bahwa di dalam sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah, tapi dia tidak bisa membedakannya. Itu sama seperti orang ami tadi, orang bodoh, orang awam. Sama. Dia tahu bahwa dalam gerakan sholat ataupun bacaan sholat ada yang fardu, ada yang sunnah, tapi tidak bisa membedakan. Itu juga sama hukumnya. Wala qasada bi fardin muayyanin an-nafliyah, ya. Dan tidak menyengaja, ya, tidak secara sengaja dengan kefarduan yang tertentu, dia secara sengaja menjadikannya atau mengkategorikannya sebagai sunnah. Nah, ini kalau secara sengaja, ya, itu malah batal. Wala ini taqada annal kulla furudun, ya. Dan tidak termasuk batal ketika seseorang meyakini seluruhnya adalah fardu. Itu enggak batal, ya. Nah, tanbihun wa minal mubtili aidon hadatsun walau bila qasdin. Termasuk di antara sesuatu yang membatalkan sholat adalah hadatsun. Hadatsun itu bukan hadas kecil, hadas besar, bukan. Tapi hadatsun di sini maksudnya adalah sesuatu yang baru datang, yang
bisa merubah hukum. Ada orang begini Pak, musim dingin, kita kan waktu itu pernah belajar namanya babul istiqmalul khuffaini, menggunakan sepatu kulit Pak. Jadi kayak semacam apa? Saya pernah ngasih contoh dulu di sini ya. Pakai kulit, sepatu. Bahasa Malaysianya kasut. Dia pakai alas kaki yang menutupi mata kaki, tapi rapat kanan kirinya dan tidak tembus air. Seseorang boleh menggunakan sepatu tanpa melepasnya, dengan catatan apabila dia memakainya masih dalam keadaan suci. Walaupun akhirnya batal, tapi pada saat pakai suci. Lalu kemudian pada saat dia wudhu, dia tidak membuka sepatunya, tapi cukup mengusapkan air pada bagian sepatunya, di permukaan sepatunya dia usap. Tapi bukan sepatu yang model kayak sepatu itu, sepatu kulit Pak, yang tingginya di atas mata kaki, ya, sepatu hansip atau sepatu tentara itu di atas. Kalau di Arab banyak dijual, kan sana kalau musim dingin kan ekstrim. Sepatu tapi modelnya kayak kaos kaki, tapi terbuat dari kulit. Nanti ketika kita wudhu, pada saat memakainya dalam keadaan suci, maka tidak perlu dilepas, cukup diusap permukaannya saja. Biasanya di musim dingin banyak yang pakai. Maka orang yang melakukan istiqmalul khuffaini, memakai muzah atau sepatu, itu dapat rukhsah, dapat keringanan, dia memakai terus sampai 3 hari 3 malam tanpa melepas. Nanti kapan mau wudhu seperti biasa, tapi cukup diusap pada bagian muzahnya saja. Nah, suatu saat dia mengenakan muzah itu di jam yang sama, dia sudah terhitung 3 hari 3 malam. Nah, otomatis ketika waktunya habis, pada saat dia mengenakan muzah, dia harus melepasnya dan harus mencuci kakinya, karena waktu rukhsahnya sudah habis. Nah, waktu rukhsahnya kan sudah diatur Pak jamnya, sehingga terhitung 24 jam kali 3. Mulainya di jam yang mana, maka berakhir di jam yang sama. Hitungannya 3 hari 3 malam. Lalu kemudian dia mengenakan sepatu itu sudah lewat waktunya. Secara otomatis ketika waktunya lewat, dia wudhunya kan menjadi tidak sah karena waktunya lewat. Nah, seperti ini termasuk batal sholatnya. Contoh lain apa? Murtad. Di dalam kitab Sulamut Taufik, murtad itu kan dibagi menjadi 3. Ada murtad i'tiqadi, ada murtad qauli, ada murtad fi'li. Nah, murtad i'tiqadi itu murtad yang dilakukan tidak dengan ucapan tapi dengan hati. Tiba-tiba lagi sholat, dia ragu-ragu, misalnya, Allah ini sebenarnya ada apa enggak sih? Gitu. Atau meyakini Tuhan itu tidak ada. Enggak ngomong, hatinya ngomong, Allah tidak ada. Itu misalnya, hatinya ngomong. Nah, ketika terbersit di dalam hatinya seperti itu, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia murtad.
iktiqadi. Kalau yang qauli kan agak sulit, mungkin hati ya, dengan iktiqadi. Dia meyakini, sebab gini Pak, orang ragu-ragu saja, ragu-ragu tidak yakin tentang adanya Tuhan. Ragu-ragu saja itu sudah termasuk murtad. Bisa jadi kalau lagi sholat tuh ada kumpul terbersih di dalam hatinya, dia ragu-ragu tentang keadaan Allah, keberadaan Allah. Dia ragu-ragu. Murtad. Ketika murtad ketika itu juga sholatnya batal. Itu hadatnya maksudnya begitu. Walau bila qasdin, walaupun dengan tanpa sengaja. Ayo qala fi fil manhaji urudun, sesuatu yang baru datang munafin lah yang menafikan sholat takkan wala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lana dzunubana wal walidina wa rahmatullahi wa barakatuh. Waftah alaina futuhal arifin wa inna fa'ala dinul karim salim wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.